Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya Putra Ebenezer. Pada kali ini, pada uh, pertemuan kali ini, kita bertemu kembali setelah bulan suci Ramadan dan Lebaran. Ini adalah pertemuan pertama kita setelah Lebaran. Baiklah teman-teman, pada pertemuan kali ini kita kembali membahas materi tentang akuntansi pajak, yang mana judul pada pertemuan kali ini yaitu penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi pajak. Dalam judul kali ini kita akan membahas 4 perumusan masalah, yaitu pengertian penyusutan, yang kedua bagaimana metode penyusutan, yang ketiga apa itu amortisasi dan aset yang diamortisasi, yang keempat apa fungsi dan manfaat dari amortisasi. Oke, yang pertama yaitu pengertian penyusutan. Penyusutan merupakan akumulasi biaya yang akan dialihkan atau dialokasikan sebagai aset tetap dalam kurun waktu atau periode tertentu. Penyusutan pun dapat diartikan sebagai salah satu hal yang bisa mengubah biaya sebagai biaya sebenarnya dan fixed assets atau aset tetap. Sebagai contoh, gedung-gedung, pabrik, mesin produksi, hingga alat-alat kerja yang termasuk beban selama masa manfaat yang dimiliki dari aset tetap terkait, di mana beban yang dimaksud dapat mempengaruhi hasil laba bersih dikarenakan ditetapkan sebagai beban biaya ataupun pengeluaran pada laporan keuangan. Penyusutan terjadi atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, sehingga perbaikan atau perubahan atas harta berwujud. Adapun yang menjadi pengecualian dalam hal ini yakni tanah yang memiliki status hak milik, hak guna bangunan atau usaha, dan hak pakai yang diperuntukkan atau digunakan sebagai tagihan lalu mendapatkan metode yang kedua, itu materi yang kedua, metode penyusutan. Perusahaan menggunakan beberapa metode penyusutan untuk menentukan nilai terdepresiasi suatu aset dapat dengan memperkirakan nilai yang hilang dari jangka waktu ke waktu atas aset ini dapat mencakup kendaraan, perabot kantor, mesin, dan komputer, serta peralatan yang lainnya. Beberapa alasan penyusutan misalnya karena keausan dan rusak dan peralatan menjadi usang serta tidak efisien seperti sedia kala. Menurut Undang-Undang Perpajakan, perusahaan dapat menggunakan biaya penyusutan sebagai pengurang pajak terhadap pendapatan yang terkena pajak. Yang ketiga, pengertian amortisasi. Amortisasi merupakan sebuah proses dari pelunasan utang yang dilakukan dalam kurun waktu ataupun periode tertentu dan tentunya dikerjakan secara bertahap. Sebagai contohnya yaitu pembayaran yang dilakukan atas tagihan atau tunggakan bulanan pada kredit, baik kendaraan, pinjaman KPR hingga pinjaman kartu kredit, serta pembayaran sejenis lainnya. Dalam hal perhitungan amortisasi, memiliki perhitungan khusus. Angka pembayaran atau cicilan diharuskan lebih besar dari pokok pinjaman yang ditanggung oleh peminjam. Dengan kata, amortisasi dilakukan dalam angsuran bertahap agar terlunasi peminjaman atau cicilannya. Yang terakhir, fungsi dan manfaat amortisasi. Amortisasi bukan sekedar hanya
angka dari laporan keuangan, atau konsep ini memiliki peran strategis. Yang pertama, transparansi laporan keuangan. Amortisasi membantu perusahaan mencatat penggunaan aset tak berwujud secara bertahap dan akurat. Dengan begitu, laporan keuangan menjadi lebih transparan dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Misalnya, alokasi biaya hak cipta yang diamortisasi setiap tahun membuat laporan keuangan lebih konsisten dan kredibel. Yang kedua, perencanaan keuangan yang lebih baik. Dengan amortisasi, perusahaan dapat membuat proyeksi keuangan yang lebih jelas, dan Anda bisa memprediksi kapan utang selesai dan atau seberapa besar beban yang harus dihadapi setiap periode hasilnya. Keputusan bisnis jadi lebih matang dan risiko keuangan lebih terkelola. Mungkin sekian saja pembahasan singkat kita tentang penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi pajak. Mungkin materi yang singkat ini dapat kita pahami, dapat kita cerna, dan dapat kita pergunakan jika diperlukan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.